Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, channel Satu Aspal. Nama gua Adi. Mungkin yang baru bergabung di channel gua, kenalin nama gua Adi. Gue juga ketua komunitas SGC Bekasi 1D khususnya. Oke, teman-teman, di video ini gue ingin share nih masalah Grab Express gitu ya. Jadi waktu itu agak kacau, pokoknya rugi kemana-mana deh. Sebelum gue mulai, tolong di subscribe dulu nih, paling sebelah sana tuh, paling kiri subscribe-nya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah subscribe. Oke, ya teman-teman, jadi gini, waktu itu gue punya pengalaman dapat ekspres ya, bawa buah-buahan dari Total Buah di Pajajaran ya. Total Buah itu isinya ada melon, jeruk sama semangka gitu ya. Pertama kali dapat sih gue lagi nongkrong di pom bensin kan. Pertama kali dapat langsung gue telepon, masih aman tuh. Kemudian gue samperin kan, terus gue kata si mbaknya itu gue suruh naik ke atas, bawa troli kan, bawa barangnya itu. Akhirnya gue masukin ke mobil, langsung dibayar itu juga. Harganya cuma 68, gue kasih cepet gitu kan ya. Kata gue, ini bener semuanya mbak? Iya semuanya mas, itu kata si pembelinya. Saya dikasih amanat kayak gitu. Itu seneng dong, jangan. Akhirnya bawa ke barang semuanya. Terus akhirnya gue jalan nganter barang. Itu posisinya itu ada di SDN 1 Pasir Adi Bogor Ciapus ya. Nah gue nganter barang situ. Begitu gue udah sampai di titik lokasi depan SD persisnya gitu kan, karena emang titiknya di depan SD kan gitu. Gue telepon nggak diangkat-angkat, nyambung sih cuma nggak diangkat-angkat kan. 15 menit akhirnya gue coba hubungin, gue SMS nggak dibales, telepon nggak diangkat. Gue telepon sih pihak pengirim di Total Buahnya itu. Terus gue telepon, mbak ini Pak, kalau salah nama saya itu Pak Alvin kalau nggak salah ya, mbak ini Pak Alvinnya atau si penerimanya itu nggak diangkat-angkat mbak, SMS juga nggak dibales. Nah akhirnya si Total Buahnya bilang oke, pak saya coba bantu teleponnya gitu kan. Akhirnya dia bantu telepon tuh, gue tungguin kan sampai 5 menit. Dia si Total Buahnya itu nge-WA gue, pak ini Pak Alvin juga saya telepon nggak bisa dihubungin nih gitu kan. Wah pas dia ngomong gitu langsung gue pikiran waduh gimana nih gitu kan ya. Gue udah setengah jam bro, soalnya bro di depan SD itu gue di titik lokasi antar itu gue udah setengah jam di situ. Akhirnya si pengirimnya juga nggak berhasil nelpon si penerimanya itu si Pak Alvin, gue pun juga nggak bisa. Akhirnya si pihak pengirimnya itu atau si Total Buahnya itu dia ngasih alamat yang persisnya. Ternyata SD itu hanya ancar-ancar doang gitu kan. Sebenarnya masih masuk ke dalam lagi. Terus begitu sama dia dikasih ini kan apa alamat lengkapnya, pak ini kirimnya ke sini ya pak, karena itu cuma lancar-lancar doang. Oke, akhirnya gue samperin tuh kan, gue pakai Google Map, kebetulan nama lokasinya itu ada muncul di Google Map ada gitu kan. Gitu gue ketik keluar, gue samperin tuh ke sana. Pas sampai ke sana ternyata bukan juga bro gitu. Jadi kayak titiknya tuh salah gitu. Kalau nggak salah apa ya, majelis apa gitu ya yang dimaksud sama si pengirimnya gitu ya. Suatu majelis, gue lupa namanya majelis apa waktu itu ya. Pas gue sampai ke sana tuh ternyata sekolahan Islam gitu lah, kayak madrasah gitu ya gitu. Terus akhirnya gue tanya sama guru yang dari situ kan, tanya, bu mohon maaf bu, ini majelis ini bukan bu ya, gue lupa namanya majelisnya, pokoknya majelis lah bu, ini majelis ini bukan ya. Terus kata si ibu di sana, oh bukan, ini sekolahan Islam madrasah bu, kalau alamat ini ibu tahu nggak gitu kan. Akhirnya gue nunjukin alamat yang dikasih sama si pihak pengirim ya. Bu alamatnya tau nggak? Oh itu mah masih jauh, dibilang gitu kan, naik ke atas terus gitu kan. Wah gue langsung dalam hati, naik ke atas itu kemana ya? Gue bukan warga Bogor masalahnya karena gitu, dan belum familiar banget dengan daerah sana. Begitu akhirnya singkat cerita gue balik lagi ke titik SDN itu. Gue bilang, gue telepon lagi sama si gue nggak telepon sih, gue WA sama si mbaknya itu, si pengirimnya, si pihak Total Buahnya itu. Gue bilang, mbak ini alamatnya salah titik mbak, saya ngikutin Google Map ternyata bukan ini gitu, ini bukan majelis tapi ini madrasah gitu.
ya saya cuman itu doang Pak dikasihnya. Wah terus gimana dong Mbak gitu kan, kalau Mbaknya cuman tahu itu sementara saya udah ngikutin arahannya Mbak, ternyata emang bukan juga, gimana gitu kan. Sebentar ya Pak gini, total boynya tetap kekeh nih, dia mau ngubungin si pihak penerimanya kan. Nggak berhasil juga, 1 jam bro gue nungguin kan. Akhirnya keputusan yang gue ambil adalah gue balikin ke total buah gitu kan. Terus gue bilang sama mbaknya, Mbak saya udah 1 jam nih Mbak nih, 1 jam lebih bahkan gitu kan ya, saya nggak dapat apa-apa gitu kan. Gimana kalau saya balikin aja Mbak ya gitu kan. Barang-barang saya balikin, nanti ongkosnya saya balikin gitu. Ya udah mati gue, udahlah hari ini mungkin ya belum rezeki gue gitu ya, mungkin nanti next ada rezeki gue yang lebih baik lagi gitu kan. Intinya hari ini adalah suatu pelajaran yang harganya itu nggak sebanding sama pengorbanan gue. Jadi harganya itu ya sekitar 68.000. Ya anggap aja 68.000 itu adalah kayak suatu gue belajar pengalaman gitu. Jadi gue nggak harus, biar gue nggak menyesali itu gitu ya, gitu. Akhirnya gue balikin. Terus nah yang ini dia nih yang jadi gue kecewa sama Grab ya. Yang gue bikin kecewa sama Grab adalah akhirnya gue berharap gitu ya, gue tetap dibayar ya, karena uang bensin gue kan lumayan kan bolak balik kan, tetap dibayar. Dan dompet kredit gue kalau mau dipotong nggak apa-apa, yang penting dapat bayaran. Akhirnya gue ke menu pusat bantuan tuh, pas gue udah ngasih ke mbaknya ceritanya, gue udah ngulangin ke mbaknya, dan mbaknya memang sih alhamdulillahnya masih masih ada rasa gitu ya, rasa nggak enakan sama gue dikasih 20.000 lah gitu buat ucapan mohon maaf gitu kan. Nah setelah itu kan aplikasi belum gue tutup ya gitu, karena gue belum ngasih barangnya kan. Nah sebelum gue close aplikasi expressnya itu, gue ke pusat menu bantuan gitu kan. Nah di pusat menu bantuan gue diarahin sama si aplikasi ya, ke sini ke sini ke sini, nanti gue screenshotin nanti di sini ya, si aplikasi ngarahinnya kemana aja gitu. Nah udah kayak gitu gue udah ngikutin menu di aplikasi, keterangannya dibatalkan gitu ya. Nah, keterangan dibatalkan, cuman tetap bro dompet kredit gue kepotong gitu loh, kepotong komisi 20%. Itu yang jadi gue, aduh ini gimana Grab ya kalau kasus kayak begini ini. Ini saya mau menjelaskan teman-teman mengenai potongannya. Jadi gini, saldo dari dompet kredit saya itu dipotong 68.000 ya. Kemudian setelah itu setelah dipotong di dompet tunai saya itu ditambahkan 50.400. Artinya kan di sini kan Grab motong komisi ya. Jadi uang saya diambil 68.000, kemudian dikembalikan lagi ke dompet kredit, ke dompet tunai itu sebesar 50.400. Kalau misalkan komisi itu tidak kalau misalkan tidak ada potongan komisi ya, 68.000 ini kan diambil dari dompet kredit, harusnya dikembalikan lagi ke dompet tunai itu sebesar 68.000 juga, tapi ini dikembalikannya 50.400 itu. Jadi di sini ada selisih ya, dan anggapan saya selisihnya ini adalah potongan komisi. Jadi gitu teman-teman ya, semoga bisa dimengerti ya. Dan mungkin kalau ada aplikator yang ngeliat ini tolong saya dijelaskan, dan mungkin teman-teman bisa tolong kasih masukan dan sarannya ya gitu ya. Oke lanjut lagi ke videonya. Ini baru gue doang gitu kan, kalau mitra-mitra yang lain gimana gitu kan. Gue harapan gue sih Grab kalau ada kasus kayak begini jangan dipotong lah gitu lah, jangan dipotong gitu kan komisinya gitu lah. Ngapain sih orang kita juga nggak dapat apa-apa dipotong pula lagi kan, solusinya nggak ada lagi gitu kan. Lu nggak ngasih solusi tapi lu tetap mau ambil tuh komisi kan. Ya gitu. Jadi pelajaran gua dari kejadian ini adalah kita harus make sure nih sebelum kita jalan. Jadi lu udah ngambil barang misalkan nih, lu mau nganter nih, sebelum lu jalan gitu kan ya, lu harus telepon dulu ke si penerimanya gitu, pastiin bahwa telepon itu aktif gitu kan. Syukur-syukur dia mau Sherlock gitu gitu, kayak gitu. Mastiin aja pokoknya, jadi jangan sampai kayak miskomunikasi gitu kayak gua gitu teman-teman. Gue mulai semenjak itu setiap gue dapat ekspres, sebelum gue pergi dari lokasi pengirim, gue telepon dulu si penerimanya, gue memastikan bahwa HP-nya itu bisa dihubungin gitu.
gitu teman-teman. Jadi itu buat pelajaran banget sih buat kita juga, buat teman-teman mungkin yang masih baru di online gitu ya, dapat Express tuh ya jangan lupa harus koordinasi sebelum kita ngirim gitu. Oke gitu ya teman-teman. Semoga sharing gua kali ini bermanfaat, dan semoga kalau misalkan ada tim Grab yang nonton nih, tolong diperbaiki masalah ini ya, gue please banget itu kan. Jadi biar cukup gue aja lah yang ngalamin kayak begini gitu. Jangan sampai teman-teman mitra yang lainnya kayak gue gitu ya, udah habis bensin komisi kepotong pula lagi lah. Ya nih, kalau ngerjain screenshot nih, ada nih di sini sebelah kiri gue nih, potongan konten. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap gacor.